Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Laili Rahmawati dengan NIM 20250842151, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 2025. Program studi IPA di LPTK Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Maisito dengan materi sistem pencernaan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Mbak Ketua Kelas, Mbak Mila, tolong dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, hari ini Bu Guru mau absen kalian nih satu-satu. Tapi sambil Bu Guru panggil namanya, misalnya Mila, waktu Bu Guru panggil namanya kalian sebutkan sarapan tadi pagi itu apa? Ya, misal Mila, iya Bu, tadi sarapan nasi goreng gitu. Bisa? Bisa? Oke, Bu Guru absen satu-satu ya. Ahmad Ainur Rizky Maulana, tadi sarapan apa? Telur ceplok. Alifa Bintang Kamila, sarapan apa Mila? Nasi goreng. Oke, nasi goreng. Muhammad Lutfi Hidayah, mie soto. Oke, nggak apa-apa. Sudah. Nah, coba sekarang dilihat di bawah meja, apakah ada sampah di bawah meja? Ada atau tidak? Sudah bersih ya? Kalau ada, Bu Guru minta tolong dibuang di tempat sampah dong. Ya. Tadi pagi udah piket ya? Ya. Oke. Gimana kelasnya kalau misalnya nggak ada sampah? Bersih kan ya? Ya. Enak nggak buat belajar? Ya. Sebelum memulai pelajaran, kita nyanyi bareng lagu kebangsaan Indonesia. Udah tahu kan semua? Oke, boleh berdiri? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, bisa duduk kembali. Di semester awal kita sudah menyepakati kesepakatan kelas ya. Bu Guru ulas kembali nih. Yang pertama, datang tepat waktu dan siap belajar. Lalu yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang keenam, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bisa? Oke, terima kasih. Siapa yang di sini pernah merasakan perutnya itu sakit perut karena makan pedas? Siapa yang suka makan pedas? Pasti cewek-cewek rata-rata pada suka makan pedas ya? Iya. Nah, habis itu kok perutnya itu nggak enak gitu ya? Kenapa makanan yang enak, yang pedas itu bikin sakit perut? Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Oke. Yang kedua, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita jika kita melewatkan sarapan pagi secara terus-menerus? Kalian rutin nggak sarapan paginya? Kalau yang nggak rutin itu
biasanya sakit perut, iya atau enggak? Ya. Nah, kira-kira kalau sakit perut itu menyerang organ apa sih? Ada yang tahu? Oh, iya bener, lambung. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia beserta fungsinya dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menganalisis proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Kalian bisa membedakan tuh pencernaan mekanik dan kimiawi itu apa bedanya ya. Yang ketiga, menganalisis dampak pola makanan tidak sehat terhadap sistem pencernaan manusia. Kayak tadi yang kalau makan pedas sakit perut, nah kita bisa tahu tuh penyebabnya menyerang organ apa. Yang keempat, kalian merancang solusi sederhana untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, untuk mencegah supaya tidak sakit perut, diare. Nah, kita pelajari di hari ini. Kira-kira nanti pembelajarannya ngapain aja sih, Bu? Nah, yang pertama, nanti Bu Guru akan memberikan video tentang kasus diare yang terjadi di sebuah kota. Setelah kita nonton video bersama, nanti Bu Guru akan bagikan LKPD di setiap kelompok satu-satu. Kalian diskusi dan presentasi, jelas ya. Yang kelima, ada tes sumatif. Tes sumatif itu tes akhir pembelajaran. Kalian sudah paham sampai mana nih? Dari awal pembelajaran sampai terakhir ya. Lalu yang terakhir ada refleksi diri. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Jadi, ice breakingnya itu, kata kuncinya adalah tepuk. Kalau Bu Guru bilang tepuk, kalian tepuk tangan sesuai dengan jumlah angka yang Bu Guru sebutkan. Bisa? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi setelah ini Bu Guru akan menayangkan video pembelajaran. Ya, ada pembawa berita nih. Indonesia mengimbami Ratu Ekut Bangkalan Madura kebanjiran masyarakat India. Sejak sebulan terakhir, jiwa masyarakat yang mencapai penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal menjadi kunci untuk mencegah perkembangan virus pembawa virus DBD. Ada yang tahu nggak tadi itu memberitakan tentang apa? Boleh angkat tangan? Ya, boleh nggak apa-apa. Jangan takut. Kenapa tadi? Ada kasus apa di beritanya itu? Ada kasus peningkatan diare. Peningkatan diare di Bangka. Di musim penghujan. Ya. Jadi tadi itu beritanya tentang meningkatnya kasus diare dan DBD. Tapi kita fokusnya ke peningkatan kasus diare ya. Jadi diare ini terjadi di mana itu tadi? Di Bangkalan ya? Di Bangkalan itu karena apa tadi? Karena musim hujannya ya, curah hujan yang makin tinggi. Kira-kira ada penyebab lain nggak? Coba sekarang kalian keluarkan buku tulis kalian, masing-masing menulis kira-kira dari berita tadi itu kan tentang peningkatan penyakit diare. Organ apa sih yang menyerang? Kira-kira coba dituliskan. Organ apa yang menyerang? Ditulis di buku masing-masing dulu ya. Kata kuncinya aja supaya kalian bisa menjawab di akhir pembelajaran. Kenapa nih diare bisa terjadi? Organ apa sih yang diserang gitu ya? Terus cara mencegahnya bagaimana? Ditulis dulu. Sudah? Oke. Bu Guru lanjut ya, bisa ya? Sekarang kalian sudah berkelompok kan ya? Bu Guru akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Boleh perwakilan kelompok maju? Satu aja ya. Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu gimana cara mengerjakannya, oke? Yang pertama, diperhatikan ya. Kalian mengisi nama kelompoknya
kelompoknya dulu. Namanya ada siapa, anggotanya siapa saja. Lanjut, itu ada permasalahan di situ. Kalian disuruh menganalisis, menjawab pertanyaannya di sini ya. Itu sudah tersedia pertanyaannya di bawah. Dan untuk soal yang nomor 4, coba diperhatikan ya. Nomor 4. Memetakan jalur perjalanan makanan. Tuliskan organ pencernaan sesuai dengan tempat. Pastikan urutannya benar ya. Kalian mengisi nih. Ini yang ditunjuk, gambar yang ditunjuk. Ini organ apa namanya? Ya, bisa. Pengerjaannya bisa dibagi kelompoknya ya. Kamu ngerjakan ini, kamu nulis ini, kita nyari ini gitu ya. Biar kerjanya cepat. Waktunya 20 menit ya. Ditulis ya itu ya. Jawabannya sudah ditulis belum? Kan sudah dapat bahan ajar ya. Nah, ini ada di sini ya, sambil dicari. Bu mau tanya ini diskusi apa? Ini, maaf. Nah, setelah kamu jawab ini kan, mana tadi? Nulis ini, sudah kan? Nah, ini dijawab juga nih. Perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi apa? Ada di bahan ajarnya ya. Lalu, kalau sudah nanti perwakilan dari kelompokmu maju untuk presentasi ya. Oh, jadi ini dipresentasikan yang ini. Semuanya. Oke? Bisa? Oke. Ada kesulitan? Nah, ini tadi Ali ceritanya kenapa? Kebanyakan makan snack yang bersaji, minuman kemasan, dan juga kebiasaan begadang dan makan di tengah malam. Iya. Jadi, menurut kelompokmu, kenapa dia bisa mengalami masalah pencernaan? Karena apa? Karena mengandalkan snack cepat, saji dan minum. Iya, ditulis. Betul. Disiapkan yang presentasi ya, nanti perwakilannya 2 atau 3 orang aja. Ibu mau tanya gimana tuh tadi yang soal presentasi? Oh, enggak, kamu presentasinya mana LKPD-nya tadi? Itu aja, ngejawab nomor 1. Jadi kamu presentasikan, perkenalkan saya dari kelompok berapa, saya mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nomor 1, kamu bacakan pertanyaannya dan jawaban dari kelompokmu. Kayak gitu aja presentasinya. Ya, oke. Sudah? Oke. Sudah siap presentasi? Siap. Kelompok 4 deh yang maju dulu. Perhatikan dulu ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4. Ya. Diperhatikan dulu ya. Mempresentasikan organ pencernaan manusia. Kebiasaan beberapa dari ahli yang paling lucu adalah saat tidur, mudah lelah dan sering tidak masuk sekolah. Apa dugaan awalnya? Karena pola makannya yang berantakan dan aktivitasnya yang tidak teratur. 3. Hubungan pola makan dan kesehatan pencernaan. Mengapa makanan instan dan minuman manis kemasan tidak baik untuk sistem pencernaan jika dikonsumsi secara berlebihan? Kenapa tuh? Karena adanya campuran bahan berbahaya yang bisa menyebabkan sakit perut apabila dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya, Dua kerongkongan membawa udara ke paru-paru saluran cerna. Yang ketiga, lambung menghancurkan sisa makanan.
Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 4, Royhan. Tepuk tangan. Sekarang kelompok berapa ya? 3. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak saya, makanya kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Maisara Eka Anggraini dan teman saya Monika Dwi Saputri. Yang pertama kali akan mempresentasikan yaitu Monika. Kepadanya kami persilahkan. Identifikasi masalah. Coba kalian analisis kebiasaan baik apa dari Ali yang memicu keluhan sakit perut, mudah lelah dan sering tidak masuk sekolah. Pertama, pola makanan yang berantakan. 2, sering mengandalkan makanan cepat saji dan minuman kemasan. Merumuskan solusi, menghindari mengonsumsi makanan yang berlemak dan makanan cepat saji. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian karena sudah mau mendengarkan sekaligus memperhatikan presentasi dari kami. Untuk terakhir kalinya kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Tepuk tangan. Terima kasih. Sudah presentasi semua ya? Bu Guru punya ice breaking nih. Berpasangan ya dua-dua. Punya pulpen kan semua? Pegang. Berpasangan sudah? Siapkan satu pulpen di tengah. Nanti kalian rebutan. Bu Guru akan bilang ketika Bu Guru bilang siku, kalian pegang siku. Kalau Bu Guru bilang sakit, kalian pegang Kalau Bu Guru bilang sikat, berarti kalian rebutan ngambil Oke, sudah ready semua? Oke. Siku, 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 sakit, siku, sakit, siku, 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 sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk memahami materi, Bu Guru akan memberikan sedikit materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia itu ada dua nih. Ada organ utama dan organ pendukung. Organ utama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pendamping itu ada apa aja? Kelenjar ludah. Oke, good job. Kita bahas saluran pencernaan utama dulu ya. Ada rongga mulut. Tadi kan kalian sudah bahas ya. Fungsi rongga mulut tadi apa? Iya, untuk mengunyah. Oke, terus di situ ada proses apa? Tempat awal pencernaan. Iya benar, tempat awal proses pencernaan. Lanjut, ada kerongkongan. Nah, saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, ini otot, Re. Nah, kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Selanjutnya ada apa? Lambung. Lambung merupakan kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Jadi, makanan masuk ke rongga mulut, masuk ke kerongkongan, di kerongkongan dia masuk ke lambung. Pencernaan lambung secara mekanik berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik, sama kayak tadi ya di kerongkongan ya. Kalau pencernaan kimiawi dibantu sama enzim. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3. Ada usus 12 jari. Nah, ini usus kalian nih skematisnya seperti ini. Di dalamnya ada jonjot usus atau yang disebut dengan villi, yang fungsinya apa? Untuk memperluas permukaan usus. Jadi usus kalian itu gerak. Ya. Terakhir ada usus besar. Fungsinya usus besar itu mengatur kadar air pada sisa makanan. Terakhir apa? Anus. Apa tadi anus? Fungsinya apa tadi? Mengeluarkan feses. Ya, mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui feses. Oke. Nah, sekarang di sini Bu Guru punya alat peraga nih. Alat peraga sistem pencernaan. Ya. Ini ceritanya dia mau minum air.
secara skematis. Nah, dari sini kita bisa tahu nih arahnya kemana. Mana dulu? Ke mulut, ke kerongkongan, terus ada yang mau coba angkat tangan? Coba. Tepuk tangan dong buat temen yang berani maju. Boleh, sini. Makanan masuk lewat rongga mulut, lalu ke kerong. Oke, tepuk tangan dulu yang berani maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temennya. Kalian pernah kesedak nggak? Kira-kira kenapa? Kesedak itu karena apa? Katup yang di pernafasan ya, di esofagus ini terbuka. Makanannya masuknya ke saluran pernafasan. Padahal kan itu bukan tempatnya ya. Nah, makanya respon tubuh kalian adalah kesedak. Nah, kalian sudah tahu alasannya kenapa sekarang? Tahu. Iya, kenapa? Karena katup Sistem pernafasan. iya, pernafasannya terbuka, makanannya masuk ke dalam situ, akhirnya tersedak. Harusnya kan dia masuk ke sistem pencernaan ya. Oke, paham ya? Kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Ali tadi kenapa Ali? Sakit perutnya kenapa Ali? Coba sambil dilihat LKPD-nya. Karena apa? Karena makan snack cepat saji, makannya telat. Terus apa lagi? Sering bergadang. Nggak sarapan juga. Gas. Iya, benar. Makan pedas. Iya, betul. Kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Apa saja gangguan pencernaan pada manusia? Yang pertama ada penyakit asam lambung. Ada yang tahu nggak penyakit asam lambung ini kenapa? Sakit perut. Kita tahu ya sakit perut ya? Terus. Enggak dong. Apa? Boleh angkat tangan sayang? Nggak apa-apa, ayo. Apa? Penyakit asam lambung karena apa? Esofagus. Jadi penyakit asam lambung itu apa? Naiknya asam lambung, jadi tempatnya di lambung dia naik ke kerongkongan. Ya, jadinya itu membuat biasanya tuh agak panas dadanya, terus apa? Mual gitu ya. Pernah nggak kalian merasakan itu? Nah, itu penyebabnya apa biasanya? Telat makan ya. Makanya jangan telat makan ya, dijaga lambungnya masih muda. Lanjut, yang kedua ada borok lambung. Apa nih borok lambung? Iya, Mila. Disebabkan oleh bakteri yang bernama Hydrococcus pylori dan akibat penggunaan obat-obatan antiinflamasi non-steroid. Karena terlalu banyak menggunakan obat-obatan antiinflamasi. Selanjutnya ada diare. Ini kan umum ya? Karena apa biasanya? Karena infeksi bakteri. Iya, infeksi bakteri. Biasanya kenapa itu? Bakteri kok bisa masuk? Akhirnya menyebabkan diare. Iya, pinter. Tidak cuci tangan. Ya, tidak cuci tangan. Kita habis beraktivitas nih ya. Kita nggak tahu nih habis megang apa. Ada bakteri di sini, terus kalian mau makan nggak cuci tangan? Langsung masuk mulut, bakterinya ikut masuk juga. Lanjut, ada usus buntu. Ada yang tahu nggak usus buntu ini penyakit apa? Appendicitis. Karena suka makan pedas, jadinya kena usus buntu. Apa? Karena adanya peradangan di usus buntu. Kalau udah ada peradangan di usus buntu, biasanya tindakannya adalah operasi. Ya. Terakhir ada tipes. Tipes, ada yang tahu tipes? Tahu. Infeksi bakteri. Iya, bakteri apa tuh? Salmonella. Tifus. Iya. Selanjutnya, gimana nih cara kita menjaga kesehatan organ pencernaan? Yang pertama, Mengkonsumsi makanan bergizi. iya, mengkonsumsi makanan bergizi. Jangan makan jangan makan mie instan ya. Iya. Iya. Usahakan ada sayur, protein hewani, nabati, karbohidrat, apa lagi? Mineral. Ya. Lanjut. 2, makan teratur dan tidak melewatkan sarapan. Jangan kelewat sarapan. Makan yang teratur ya. Iya. Nomor 3, menghindari makanan pedas, asam dan berlemak berlebihan. Bisa menyebabkan apa nih kalau kayak gini?
Bisa. Terus apa lagi? Asam lambung. Terus? Ya, usus buntu bisa. Lanjut. Membatasi konsumsi makanan instan dan minuman manis. Yang keenam, mencuci tangan sebelum makan. Diingat-ingat. Kalau misalnya nggak cuci tangan, apa tadi katanya Bu Guru? Bakterinya jadinya sakit. Iya, diare, sakit perut. Yang ketujuh, mengelola stres. Ya, kalian jangan pusing-pusing ya. Kalau misalnya pusing, kalian pergi healing ya. Oke, Bu Guru akan membagikan tes akhir pembelajaran. Kalau ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, sudah ya? Oke, ketua kelas bisa minta tolong dikumpulkan. Lanjut, mana punya Raihan? Sudah? Oke, sudah mengisi semua ya lembar ini, tes akhir pembelajaran. Selanjutnya kita akan refleksi diri. Nah, Bu Guru punya lembar refleksi peserta didik. Nah, isinya di sini, apa satu hal terpenting yang kamu pelajari hari ini? Terus ada apa tantangan atau kesulitan yang kamu hadapi saat belajar? Bagaimana saya akan menerapkan pengetahuan tentang sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa saya merasa memahami tentang materi ini sekarang? Bisa diisi ya, dikasih nama dan diisi. Yang tahu isinya kalian sendiri, karena ini pertanyaan untuk kalian. Jangan lupa dikasih nama ya. Oh ya, sorry. Refleksi diri ya. Sudah ya? Ya. Oke. Cari dia apa dia? Thank you. Oke, terima kasih ya. Kesimpulannya hari ini, yang pertama, sistem pencernaan kita bekerja dengan sangat canggih melalui dua proses pencernaan, secara kimiawi dan mekanik. Kedua, setiap organ memiliki peran unik, mulai dari enzim amilase yang memecah karbohidrat, asam klorida yang ada di lambung, ya, hingga proses penyerapan sari makanan yang masih di usus halus. Ketiga, ilmu pengetahuan yang kita dapat hari ini tidak boleh hanya berhenti di buku saja. Bu Guru harap bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas pertemuan selanjutnya, tiap kelompok membuat poster di kertas manila tentang cara menjaga kesehatan pencernaan. Gimana tadi? Contohnya adalah cuci tangan. Ya, kalian bisa bikin poster tentang cuci tangan, gambar lagi cuci tangan, diwarnain sekreativitas kalian. Ya, bisa? Satu kelompok satu aja. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Boleh sekarang peralatannya dimasukkan ke dalam tas dan berdoa ya sesudah belajar. Kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Roditas. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk hari ini ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi